Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Welcome to English lesson of SMP Secara Baru by Oman Maulana SPD. Okay, chapter 2 about passive voice. Ya, selamat berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Inggris. Kita masih membahas di bab kedua, yakni tentang passive voice. Ya, kenapa saya ulang? Karena sengaja agar kalian memang betul-betul paham ya di materi kita pada kali ini tentang passive voice. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa tentunya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang muslim, mari kita baca surat Al-Fatihah. Untuk yang non muslim, silakan berdoa menurut agama dan budayanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke ya. Next, please click your present. Ya, seperti biasa jangan lupa untuk mengklik daftar kehadiran di absensi yang sudah saya kirim di Google Classroom. Mengingat kehadiran ini penting ya untuk menunjang kesempurnaan daripada nilai rapot kalian nanti. Oke, please prepare your notebook. Ini pun jangan lupa untuk mempersiapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang sekiranya dianggap penting atau hal-hal yang sekiranya belum dipahami agar nanti bisa ditanyakan atau bisa dicari di Google ya. Yang keduanya, buku catatan ini juga penting karena nanti di penghujung semester menjelang ujian kenaikan kelas, buku-buku catatan ini harus dikumpulkan sebagai tanda bukti bahwa kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran secara daring. Oke, adapun kompetensi dasar pada pagi hari ini ya, ini masih sama, kompetensi dasarnya masih dengan pertemuan yang kemarin, yakni menerapkan fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya sesuai dengan konteks penggunaannya, yakni unsur kebahasaan passive voice. Adapun kompetensi dasar yang kedua, menyusun teks, interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Ya, ini masih dengan kaitan bahasan passive voice. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, siswa dapat membuat kalimat passive voice sederhana, tentunya sesuai konteks penggunaannya. Yang kedua, siswa dapat menyusun teks sederhana sesuai konteks penggunaannya. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian sederhana sesuai konteks penggunaan. Yang keempat, menangkap makna kalimat passive voice sederhana. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Next, apa itu passive voice? Saya ulang, ini materi yang kemarin. Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice. Kalau active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi, door of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. Receiver of action. Itu tentang sekilas pengertian daripada passive voice. Passive voice ini terdiri dari berbagai bentuk ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama bentuk simple present tense ya.
Untuk simple present tense sendiri, kalau kita sudah tahu bahwa untuk aktifnya itu subjek ditambah kata kerja bentuk satu atau verb one ditambah objek, itu aktifnya. Nah, passive voice berarti kita kalimat pasif. Adapun kalimat pasifnya adalah dibalik objeknya yang di depan, kemudian ditambah to be. To be-nya itu Aramish, R, M, dan is. Ya, tentunya kalian sudah paham ya penggunaan Aramish. Ya, is ini untuk subjek, she, he, it. M untuk subjek I. Sedangkan R untuk subjek they, you, we. Dilanjut ditambah dengan verb bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga. Nah, tambahannya by, oleh. Bagi seperti apa sih contoh kalimatnya? Nah, ini ya. Untuk kalimat aktif sendiri ya, I buy a books ya. I ini sebagai subjek, buy sebagai kata kerja bentuk ke satu, book ini adalah objeknya. Saya membeli sebuah buku. Nah, seperti itu. Bagaimana passive voice-nya? Nah, ini dibalik, bukunya ditaruh di depan. Nah, jadi objek menempati subjek. A book is bought by me. Sebuah buku dibeli oleh saya. Ya. Bought, kenapa bisa berubah? Karena kata kerja bentuk ketiga. By, bought, bought. Nah, itu seperti itu. Ini adalah kata kerja tak beraturan. Next. Satu lagi contoh kalimatnya. She buys 3 books. Ya. Ini aktifnya. Karena subjeknya she, maka kata kerja bentuk satunya harus ditambahkan s. Buy menjadi buys, ada huruf s-nya. Nah, 3 book. Dia perempuan, dia membeli 3 buku. Bagaimana passive voice-nya? Nah, menjadi 3 books, 3 buku are bought by her, dibeli olehnya. Nah, di sini ada her. Her ini adalah kata ganti objek dari she. She itu sebagai subjek, maka her-nya menjadi objek. Artinya sama-sama dia perempuan, hanya penulisan saja yang berbeda. She berubah menjadi her di kalimat passive voice. Next. Berikutnya, present continuous tense. Tidak jauh berbeda dengan present tense, ya. Apabila membahas passive voice di present continuous tense sama seperti tadi. Untuk active voice sendiri, kalimat aktif, subjek, are, am, is, tambah kata kerja bentuk ke satu ing, ya. Baru objek. Nah, contoh, saya pergi ke sekolah. Jadi subjeknya I ditambahin to be-nya am, jadi I'm go tambah ing jadi going to school, ya, seperti itu. Bagaimana passive voice-nya? Objeknya berubah menjadi di depan, menduduki kalimat subjek, ya. Objek dulu, baru to be, are, am, is, nah, tambah plus being, baru by. Lebih jelasnya kalimatnya seperti ini. I'm buying a book now. Saya sedang membeli sebuah buku sekarang. Ya. Siapa yang membeli buku? Saya. Apa kegiatannya? Membeli. Yang dibeli apa? Buku. Nah, ini active voice. Jadi yang melakukan tindakan adalah subjek. Saya sedang membeli sebuah buku sekarang. Bagaimana kita rubah menjadi passive voice? Maka bukunya yang objeknya itu dimajukan ke depan menjadi a book is being bought by me now. Sebuah buku sedang dibeli oleh saya sekarang. Nah, ini yang unik. Yang unik itu aktifnya subjeknya I kok berubah menjadi me. Ya, itu tadi perubahan daripada
kedudukan. I berubah menjadi me. Nah, buying berubah menjadi being bought. Nah, bought itu adalah kata kerja bentuk ketiga dari buy. Buy itu satu. Kata kerja bentuk satu. Ada lagi contohnya. She is buying 3 books. Ya, dia satu orang perempuan. Maka to be-nya adalah is. Ya, tambah dilanjut lagi dengan kata kerja bentuk satu ing. Buy, buying. Ya, 3 books. Kok books-nya pakai s? Ini menandakan bahwa bukunya lebih daripada satu. Bagaimana passive voice-nya? 3 books are being bought by her. Nah, 3 buku. Kok ininya are? Tadi kan is. Nah, kalau tadi kan sendiri subjeknya. Dia seorang perempuan. Tapi kalau ini 3 book, 3 buku, berarti bukunya lebih dari satu. Maka jamak. Kalau jamak, maka to be-nya harus are. Ya, berubah. Is itu adalah to be untuk tunggal. 3 books are being bought by her. Seperti itu. Berikutnya passive voice present perfect tense. Ya, ini rumusnya. Subjek, have atau has, verb 3 ditambah objek. Ya, have atau has ini ditentukan subjeknya sendiri atau lebih dari satu orang. Ya, untuk passive voice-nya, objeknya maju ke depan. Objek have atau has itu to be ditambah been ditambah kata kerja bentuk ketiga kemudian by. Seperti apa sih contoh kalimatnya? Nah, ini I have bought a book now. Saya harus membeli sebuah buku sekarang. Ini kalimat harus. Bagaimana passive voice-nya? A book, ya, bukunya dibalik. A book, sebuah buku, have been bought by me. Sebuah buku harus dibeli saat ini oleh saya. Nah, seperti itu. Next, bagaimana kalau subjeknya tunggal? Maka pakainya has, bukan have lagi. She, satu orang perempuan kan ya. She has bought 3 books. Ya, seorang perempuan membeli 3 buku. Bagaimana passive voice-nya? 3 book, 3 buku have been bought by her. Harus dibeli olehnya. Itu tentang present perfect tense. Sekarang passive voice tentang simple past tense, ya, kejadian lampau berarti. Apa rumusnya? Subjek ditambah kata kerja bentuk kedua ditambah objek. Bagaimana passive voice-nya? Objeknya menggantikan subjek. Objek was, were, verb 3 by. Supaya lebih jelasnya perhatikan contoh kalimatnya. My father ini sebagai subjek. Bought kata kerja bentuk kedua. Bought a book last week. Book itu ada objeknya. Last week keterangan waktu. Bagaimana passive voice-nya? Maka yang tadinya objek kita taruh menduduki sebagai subjek. A book, ya, karena bukunya satu maka tetap was bought by my father. Nah, ini kata gantinya boleh orang tua saya, ayah saya, atau dia. Nah, him itu kan dia, laki-laki. Next, nah, bagaimana kalau yang perempuan sendiri atau laki-laki sendiri? Maka kalimatnya menjadi Anissa bought 3 books last Sunday. Anissa harus membeli 3 buku minggu kemarin. Bagaimana passive voice-nya menjadi 3 book, 3 buku were bought by Anissa, dibeli oleh Anissa. Seperti itu. Passive voice tentang simple future tense. Active voice-nya subjek, modal tambah objek. Passive voice-nya objek, modal, be, verb 3 by. Nah, contoh kalimatnya. I will buy a book. Saya akan membeli sebuah buku. Maka pasifnya menjadi a book, sebuah buku, will be
bought by me. Sebuah buku akan dibeli oleh saya. Di aktif subjek saya itu I. Di pasif I berubah menjadi me karena menduduki sebagai objek. Nah, ini contoh lagi ada yang satu orang perempuan. Anissa will buy 3 books. Anissa akan membeli 3 buku. Bagaimana pasif voice-nya? Menjadi 3 book, 3 buku will be bought, akan dibeli by Anissa, oleh Anissa. Seperti itu. Nah, ini ya subjek objek, perubahan daripada subjeknya. Apabila subjek she, maka di passive voice-nya akan berubah menjadi her. He menjadi him, it tetap sama it, they menjadi them, we menjadi us, I menjadi we, you menjadi you, sama, tidak ada perubahan. Anissa nama orang ya, perempuan, satu orang, maka kata gantinya bisa menggunakan her. Begitu juga Naufal, karena dia satu orang laki-laki, maka kata-katanya berubah menjadi him. Bagaimana kalau 2 orang atau lebih? Naufal, and Andi, and Jakarta, and maka kata gantinya adalah the, mereka. Segitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami materinya. Ya. Nah, ini active voice-nya. I buy a book. Saya membeli sebuah buku. Maka passive voice-nya menjadi a book is bought by me. Sebuah buku dibeli oleh saya. Seperti itu pembelajaran pada pagi hari ini ya. Supaya lebih paham, maka ada yang namanya exercise, latihan ya. Kamu catat soal ini, change this active sentence to passive. Merubah kalimat aktif berikut ini dengan merubah kalimat yang pasif. Soal nomor 1. The government is planning a new road nearby us. Pemerintah sedang merencanakan a new road near ya, jalan baru ya, kendaraan baru dekat rumah saya. My grandfather will this house in 1943. Nah, kurang lebih ada 5 pertanyaan. Work at the bridge. Tolong 5 pertanyaan ini kamu catat di buku tulisan. Kemudian sumber absen hariannya diklik di daftar hadir yang saya kirim di Classroom. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Selamat belajar tentunya. Thanks for watching, and seperti biasa YouTube-nya di like and di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.